Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani Putri. Saya dari kelas M20A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan pengendalian. Baik, langsung saja saya menjelaskan apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal, prosedur, governance, dan mekanisme kontrol, kewenangan, dan proses pengambilan kebijakan. Adapun 3 jenis struktur dasar. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana yaitu pemilik manajer. Pemilik manajer membuat keputusan-keputusan penting secara langsung dan mengawasi semua kegiatan. Dan yang kedua, sulitnya mempertahankan struktur ini ialah ketika perusahaan tumbuh dalam hal ukuran dan kompleksitas. Yang kedua, ada struktur fungsional. Apa itu struktur fungsional? Yang pertama, satu tingkat di atas struktur sederhana. Dan yang kedua, cocok untuk perusahaan dengan usaha tunggal atau dominan. Dan yang ketiga, memungkinkan spesialitas tugas. Dan yang keempat, mengatasi keterbatasan pemrosesan informasi pemilik atau manajer tunggal. Yang kelima, kepala bagian fungsional bertanggung jawab kepada CEO yang menggabungkan keputusan dan tindakan dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, risiko konflik antar tugas manajer yang tidak jelas. Yang ketiga, ada struktur multidivisional atau bentuk M. Yang pertama, tiap divisi beroperasi sebagai usaha yang terpisah. Dan yang kedua, cocok untuk related divisional business. Dan yang ketiga, tugas kunci manajer perusahaan adalah memanfaatkan sinergi antar divisi. Yang keempat, manajer menggunakan kombinasi pengawasan strategik dan keuangan. Yang kelima, manajer perusahaan menemukan keseimbangan negara antara lain. Yang pertama, persaingan antara divisi untuk memperoleh sumber kapital yang langka. Kedua, menciptakan peluang kerjasama untuk mengembangkan sinergi. Adapun tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan kinerja keseluruhan perusahaan. Pembuatan keputusan manajer dalam struktur multidivisional ini kemungkinan untuk menjadi terpusat atau desentralisasi, dan yang kedua, birokratis atau non-birokratis. Keseimbangan dalam dimensi tersebut dapat berubah sepanjang waktu. Nah, struktur ini akan berkembang bersama dengan perubahan strategi, derajat diversifikasi, cakupan geografis, dan sifat persaingan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya tentang struktur organisasi dan pengendalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.